Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi hari ini, saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak melalui siaran ini, di mana kita semua tentu sudah menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kita. Pagi ini kembali Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita semua hari yang baru, yang di dalamnya ada pekerjaan, ada tugas yang kita jalani, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan. Saya mengajak kita semua di pagi hari ini untuk membekali diri kita dengan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita dan siapkan diri kita juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Di pagi hari ini, kembali kami ingin menghayati kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman bagi kami di dalam kami melangkah di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal, pasalnya yang ke-11 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Amsal pasal 11 ayat 19 sampai 21, penekanannya pada ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, siapa berpegang pada kebenaran menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, lakukan yang benar agar beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Amsal adalah seorang yang menempatkan dirinya sebagai orang tua, yang kadang tulisannya lebih banyak memberikan arahan dan tuntunan kepada para pembaca. Karena Amsal sendiri menempatkan dirinya sebagai orang tua yang sudah punya pengalaman yang banyak, yang sudah melewati hari-hari bahkan perjalanan hidup yang panjang. Tentu sepanjang hidup penulis Amsal ini, dia juga sudah merasakan dan melihat di depan mata bagaimana orang hidup, bagaimana orang yang diperhadapkan dengan baik itu kebenaran, baik itu kejahatan, selalu ada saja dalam kehidupan manusia sepanjang penglihatan dan pengalaman penulis Amsal. Sehingga ada satu tanggung jawab sang penulis untuk menyampaikan sesuatu pesan. Dan pesan itu berupa kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat yang kemudian para pembaca akan menjadikan itu sebagai pedoman. Karena penulis Amsal ini ingin berbagi apa saja jalan yang harus ditempuh oleh seorang untuk mendapatkan kehidupan. Kalau mereka tidak bertahan atau tidak mampu berjalan dalam kebenaran, maka yang terjadi adalah mereka akan terperangkap dalam satu jalan hidup yang sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Hal itulah yang selalu terungkap dalam tulisan penulis Amsal ini. Sebagai seorang yang berhikmat, tentu dia sudah tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Karena yang dia tahu pada saat dia melangkah, dia selalu meminta kepada Tuhan, yaitu hati yang berpengertian. Karena itu bacaan kita hari ini mengatakan kepada kita semua, siapa berpegang pada kebenaran menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, dua hal yang disampaikan oleh si penulis Amsal ini, yang dipaparkan kepada kita semua. Ada jalan menuju kehidupan, yaitu melakukan kebenaran. Ada jalan yang menuju kepada kematian, yaitu melakukan kejahatan. Semua diberikan hak untuk memilih. Semua para pembaca punya kebebasan untuk memilih jalan mana yang sepantasnya untuk mereka dapati. Kalau mereka ingin mendapati hidup, maka jalan kebenaranlah yang harus mereka temui atau yang harus mereka pilih. Kalau mereka tidak mau jatuh
jatuh dalam kebinasaan, maka jalan kejahatan mereka tidak akan pilih. Dan karena itu, penulis Amsal membeberkan semua ini, membuka semua ini di mata para pembaca, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan dalam hidup ini, untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita berada pada puncak kejayaan, bahkan kita berada pada puncak jabatan kita tertinggi. Namun kita harus mengetahui bahwa terkadang di saat itu pula ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Penulis Amsal hanya mau mengatakan, kalau orang yang mau jalan dalam kebenaran, maka dia akan hidup. Tapi orang yang melakukan kejahatan dan senang pada kejahatan akan menuju pada kematian. Dua hal perjalanan hidup terpampang di setiap orang untuk menentukan bagaimana seseorang dapat bisa menentukan jalannya untuk menuju kematian ataupun menuju kepada kehidupan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita coba berjalan dalam iman. Ketika kita berjalan dalam iman, maka jalan yang kita pilih adalah jalan dalam kebenaran, supaya kita percaya firman Tuhan yang adalah kebenaran, firman Tuhan yang sudah menjadi manusia, yang ada di dalam diri Yesus Kristus, itulah kebenaran Allah. Dan mari kita ikuti jalan Dia, karena jalan Dia, jalan menuju pada keselamatan. Yesus menganugerahkan jalan kehidupan, karena itu Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karena itu, mari saudaraku, Yesus pun mengatakan seperti itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan cari tempat yang lain. Carilah jalan kepada Yesus Kristus. Maka kita semua akan mendapatkan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama, berikan kami hikmat, kesehatan, bahkan berkati keluarga dan seluruh kehidupan, karya, dan kerja kami. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara. Tuhan Yesus berkati semuanya. Kami berdoa untuk unit misioner, vikaris, kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok yang ada di sektor Yerusalem. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Slamet Supriyadi, keluarga Ibu Sri Hartati Siahaan, keluarga Bapak Stanford Ferdinand Pangau, keluarga Bapak Stephen Arnold Masih, Saudari Suci Wahyu Ningtyas, dan keluarga Bapak Slamet Supriyadi. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, pagi hari ini kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang Wohon. Tuhan memberkati orang-orang tua kami ini, saudara-saudara kami di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Mereka diberkati Tuhan dan diberi kembali pemulihan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Okto Duat Hutagalung dan keluarga Bapak Larry Hanson Simbolon. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Kussetio Budianto, keluarga Bapak Family Hendra Kumendong, Saudari Kirei Shirley Agatha Huta Barat, Ibu Tioro Diani Dewata Opir, Bapak Willy de Graaf, Bapak Bernard Sinanu, anak Glenn Alexander Pugu, dan Saudara Yosua Christian Kairupan.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia kelahiran mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk rencana pelembagaan Jemaat Pancaran Kasih Depok Sektor Yerusalem yang sudah ditetapkan menjadi bakal Jemaat Sinar Kasih Cilodong. Tuhan memberkati segala persiapan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna, Tuhan memberkati baik pengurus Yapendik, para guru, kepala sekolah, dan juga para murid. Diberkatilah kehadiran Yapendik Triguna untuk menjadi berkat di tengah masyarakat. Kami mau serahkan seluruh doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.